sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yang hari ini memimpin doa siapa? Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa selesai bersalah. Selamat siang. Hari ini tidak ada yang izin ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, sehat semuanya anak-anak. Semangat. Hari ini kan baru hari Senin, kemarin pasti habis healing ya. Ada yang pergi? Apa di rumah saja? Wah, kemana? Hah? Oh, Simpang 5 lihat festival bunga. Oh ya. Oke, selanjutnya demonya sudah lewat, Im. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri, yo. Ya, berdiri dulu. Ayo, kelompok 1. Ayo, berdiri. Kelompok 5. Ayo, kelompok 6. Yo, bagus, sudah siap, Gus? Baik, ayo. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih, boleh duduk. Baik, selanjutnya di sini Bu sampaikan kembali, ingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, saling menjaga kebersihan. Hari ini tadi sudah piket belum? Sudah ya. Kalau semisal kalian istirahat, semisal ada yang kotor, yang tugas piketnya boleh dibersihkan kembali. Kemudian berpakaian sesuai aturan. Alhamdulillah semuanya sudah memakai seragam sesuai dengan harinya. Halo, bisa didengarkan Bulvi? Bisa. Diperhatikan dulu ya. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Hari ini apakah ada yang terlambat? Ada. Tadi siapa? Oh, Caca. Kenapa nggak terlambat, Caca? Oh, jadinya nunggu ya, nggak apa-apa. Lain kali lebih on time ya. Kemudian melaksanakan piket kelas yang hari Senin sudah piket semua?
Yang laki-laki juga sudah? Oke, bagus. Saling tolong menolong, ini wajib ya. Kemudian berbicara yang sopan ya. Ini juga nggak cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Kemudian tertib saat pembelajaran. Nah, biasanya yang suka rame siapa di sini? Nah, sadar diri sendiri ya. Nanti kalau rame berarti harus tahu kondisi, harus diam. Kemudian tidak membuli ya. Ini biasanya masih ada ya. Sering memanggil nama orang tua. Ada yang menghina fisik, ada enggak? Enggak ada kan? Ada. Itu enggak boleh ya. Tidak boleh membuli. Yuk, paham? Didengarkan, kemudian terakhir paham? Budayakan apa? Sudah dipraktekkan semua? Sudah, ya bagus. Kemudian kenapa? Kemudian di sini sebelumnya minggu lalu hari Rabu kita sudah belajar tentang apa? Surat apa kemarin? Resmi. Kemarin surat resmi identiknya itu ada apanya di bagian paling atas namanya? Ya, ada kop suratnya. Kemudian hari ini apakah kamu pernah menulis surat untuk seseorang? Adakah yang pernah menulis surat untuk seseorang? Pernah, Nisa? Untuk siapa? Teman, orang tua? Siapa? Orang tua? Kondangan? Lebih ke teman atau orang tua gitu, ada yang pernah? Pernah ngirim surat? Buat siapa? Teman? Oh, teman, oke. Kemudian jika kamu bisa menulis surat kepada siapa yang kamu pilih ya, kalau kamu posisinya diminta menulis surat, kalian akan menulis surat untuk siapa, El? Iya, siapa orang lain itu? Arfa. Waduh, wah besti sekali ya sepertinya ya. Nah, mungkin itu boleh. Kenapa kok ngirimnya pengennya ke Arfa? Arfa apa Abid? Wah, Arfa kasihan sekali, tadi sudah disebut namanya kok nggak jadi. Kenapa pilihnya Abid? Karena asik aja. Oh, asik aja. Kalau Arfa asik tau. Nggak bercanda ya. Kemudian pernahkah kamu menerima surat yang membuatmu senang? Pernah nggak kalian dapat surat terus kalian setelah baca itu senang? Pernah? Surat apa? Dari orang tua. Kamu dikasih surat apa, Put? Oh, enggak. Kalau kamu dikasih kado. Oh, jadi bahagia ya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui Magic Envelope. Magic Envelope itu amplop ajaib. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat pribadi dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan LKPD terkait surat pribadi sesuai dengan format yang benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama yang baik. Jadi nanti saat mengerjakan LKPD harus saling membantu, tidak boleh yang satu main, yang satu nyanyi, ya, yang satu minum atau lari-lari, apalagi ya. Baik, langsung saja. Di sini Bu Ulfi punya video, kita simak bersama-sama ya. Diam dulu ya. Nggak usah di YouTube nggak apa-apa.
Kemarin resmi, sekarang pribadi. Kemarin kan yang resmi yang ada kode suratnya, sekarang yang pribadi. Pertama, kamu harus menentukan siapa yang kamu dibuat, apakah untuk orang yang dijual oleh laki atau untuk orang budaya. Kalau menerima surat akan mempengaruhi biaya jasa yang menggunakan. Menurut surat kalau yang dijual akan orang tua, kakek, nenek ataupun guru harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang sopan. Jangan menggunakan bahasa gaul ketika menjadi kontrak pada mereka ya. Bahasa gaul hanya boleh digunakan untuk orang budaya. Kedua adalah mulai membeli kesedaran itu pada kepastian memberikan dimulai dari bagian paling atas hingga bagian kami berlakukan. Pertama, tempat dan tanggal berisikan surat berisi lokasi dan tanggal, bulan dan satu saat kamu dari surat. Contohnya, malam 9 Juni 2020. Kedua, dia alamat surat berisi tentang penerima surat dan alamatnya. Contoh, alamat di Lombok atau kakek dan nenek terpisah di Ambon. Ketiga, soal pembuat berisi ungkapan kepada penerima surat. Contohnya, kawan-kawan yang berbeda. Contoh, surat terdiri dari pembuka, isi dan penutup surat. Pembuka surat bisa diisi dengan menggunakan kata atau ada surat. Contohnya, belum pada atau apa yang tidak. Itulah sesuatu dengan tujuan kami bisa apakah untuk memberitahukan keadaan, memberikan kegiatan, mengucapkan atau menyampaikan hal. Panjang surat tidak adalah bisa disampaikan dengan keadaan. Itu surat adalah dari surat. Contohnya, yang mulia itu tidak karena kurinya satu itu. Contohnya, ada surat atau Baik, sudah selesai ya. Ini videonya memang menyambung dari video yang kemarin karena masih sama, yaitu berkaitan dengan surat. Namun yang dibahas di sini kalau yang kemarin itu surat resmi, kalau sekarang itu surat pribadi. Coba dari video ini Bu tanya, apa alasan menulis surat? Nah, alasannya tadi karena apa? Senang? Yang mendapatkan surat senang gitu ya? Oh bisa. Kemudian apa lagi? Terharu. Nah, suratnya berisi apa? Dikasih sertifikat tanah. Terharu. Terharu mungkin so sweet ya, maksudnya bahasanya dia care, perhatian gitu ya, boleh. Dan biasanya surat itu lebih sopan. Nah, kenapa sopan? Karena biasanya itu kalau surat ditulis tangan apalagi itu lebih
berkesan ya. Yang baca itu berkesan, berarti kan yang memberikan surat itu punya usaha, sudah ditulis merangkai kata-kata sendiri ya. Kemudian dalam surat pribadi tadi, surat pribadi itu ditunjukkan untuk siapa tadi? Orang tua, terus siapa lagi? Teman, siapa lagi? Sahabat, siapa lagi? Kakek, boleh, siapa lagi? Yang di sekolahan itu siapa? Guru. Sudah lulus SD, kan kalian di SMP ya? Semisal kangen sama Pak Wawan. Nah, nanti kalian tulis surat buat Pak Wawan. Nah, Pak Wawan pasti ingat. Wah, ini Arfa, muridnya Pak Wawan dulu. Yang suka apa? Suka apa? Enggak ya, yang biasanya ceria di kelas. Ya, itu kan jadi kesan sendiri ya. Kemudian di sini Bu Ulfi punya bahan ajar, bisa dibaca nanti. Dan juga terkait dengan materi surat pribadi, Bu Ulfi punya sebuah media. Nah, namanya ini tadi apa? Ya, Arfa, sudah diingatkan kok. Medianya namanya apa lagi Pak Arfa? Tadi sudah diinformasikan loh, namanya tadi apa? Magic envelope atau amplop ajaib. Tapi sebelum kita melihat isi dari amplop ini, coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, Vicky semangat ya Vicky. Baik, di sini ada isinya itu rahasia. Nah, rahasianya apa? Nanti kita akan buka. Tapi di sini Bu Ulfi minta perwakilan ya, seperti biasa ya, untuk dibantu nanti melihat isinya. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Maju ke depan. Nah, coba pegang dek. Nah, madepnya sini semua. Nah, coba yang lain diperhatikan ya. Nah, coba ini kita buka. Siapa yang mau buka? Coba. Ya boleh. Dari bawah. Ininya diambil. Stop ke atas yuk, ke bawah ya, apa-apa wes. Nah, di sini ada magic envelope, isinya tentang apa, Him? Rahasia. Amplop rahasia. Surat pribadi. Ya, coba di sebelah ini yang di kotak kuning dibaca salah satu. Surat pribadi adalah keperluan pribadi. Nah, berarti surat pribadi tadi ditulis untuk keperluan apa? Pribadi. Sedang mau baca. Awas tuh soal. Ini kenal Lem. Sobek dikit. Coba yang lain ciri-ciri surat pribadi adalah tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Ya. Tadi cirinya surat pribadi tadi apa, Manggar? Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Tidak menggunakan kop surat. Kemudian yang kedua, tidak ada nomor surat. Nah, tidak ada nomor surat. Kemudian selanjutnya siapa yang buka? Yang belakang. Ya. Halo. Nanti ini 3 ya. 3 salam pembuka, salam penutup bervariasi. 4 bahasa bebas. 5 format surat bebas. Anjay.
sana. Ya, terakhir Sofia. Surat pribadi, tempat dan tanggal surat. 2 tujuan surat, 3 salam pembuka, 4 isi surat, 5 salam penutup, 6 identitas pengirim. Ini makan ke sini. Coba itu tadi kan sudah dibaca ya semua terkait dengan materi surat pribadinya. Kemudian di sebelah sini ada pertanyaan. Ini ada jumlahnya 6 ya. Nah, sesuai pertanyaannya juga ada 6. Satu orang menjawab 1 ya. Coba urut dari sini. Belakang aja. Ke belakang. Dari ke belakang. Aku di samping sini aja, Mbak. Nah, coba. Ini di sini loh, tempat dan tanggal. Terus kamu lihat di sini yang tempat dan tanggal mana? Salah, sebelum sama kamu. Mana surat-suratnya? Tenang deh, bocah siji ijian tenan. Kambiani kok. Air minumnya itu dibawa ya. Dek, air minumnya dibawa. Dibawa sana. Mengajak apa? Dia baca belum? Loh, kok di skip ya? Skip dulu. Ini nggak boleh. Perwakilan kelompok tadi ini sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di amplop ajaib ini. Nah, yang pertama di sini tadi tempat dan tanggal. Jadi dalam surat pribadi itu yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Di sini tadi Jakarta 9 September 2016. Kemudian yang nomor 2 itu ada tujuan surat. Tujuan surat itu apa kemarin? Apa Gus? Tujuan surat? Nah, tujuan surat itu apa? Tujuan surat apa Al? Tujuan surat. Nah, untuk siapa? Nah, suratnya ditujukan untuk siapa? Di sini ditujukan untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Nah, nanti duduk dulu. Kemudian yang ketiga, salam pembukanya. Di sini menggunakan assalamualaikum. Tapi semisal kalian menggunakan salam pembuka selamat, mohon maaf. Di sini salam pembuka dalam surat pribadi kalian bisa menggunakan yang tercinta ibuku atau yang tersayang adikku, itu boleh ya. Kalau dalam surat resmi biasanya kan dengan hormat, tapi kalau surat pribadi itu lebih bebas sapaannya. Kemudian isinya di sini tadi sudah dibaca ya. Isinya itu menanyakan kepulangan orang tuanya ke Jakarta. Jadi dalam surat pribadi itu berkaitan dengan masalah pribadi yang ditanyakan. Menanyakan kabar, menanyakan kapan liburan, itu juga boleh. Ayo kalian
Dudulin. Siapa itu? Ayo. Kemudian ada salam penutup. Di sini menggunakan wassalamualaikum. Kalau kemarin di surat resmi menggunakan apa salam penutupnya? Nah, demikian surat yang dapat saya sampaikan itu biasanya di surat resmi. Kemudian kalau identitas pengirim itu kemarin apa? Identitas pengirim apa, Bit? Identitas pengirim surat. Nah, nama pengirimnya siapa ya? Diberi tanda tangan. Oke, Kak? Oke, selanjutnya anak-anak ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompok. Di sini Pulfi punya LKPD untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing ya. Coba ditulis terlebih dahulu identitasnya yang sudah mendapatkan dan didiskusikan dengan temannya. Aku lihat ini di Bisa. Visual 1 dan 2. Halo. Tanya siapa? Nah, kepalanya diangkat. Maira, didengarkan ya. Kelompok visual di situ ada sebuah surat pribadi ya. Kalian diminta untuk menuliskan unsur-unsur surat pada kotak yang disediakan. Jadi ada berapa unsur di situ? Ya, ada 6. Nanti ditulis di situ ya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kinestetik didengarkan ya. Di situ kalian diperintahkan untuk menggunting unsur-unsur intrinsik yang sudah disediakan ini. Nah, di sini ada bermacam-macam unsur intrinsik. Kemudian nanti kalian pilih unsur intrinsik. Salah, Mbak. Untuk kelompok kinestetik, di sini kan ada unsur-unsur surat ya. Suratnya ini bisa surat pribadi, bisa surat resmi. Kalian diminta menggunting unsur-unsur surat pribadi. Nanti disusun berdasarkan urutannya. Yang pertama apa? Di sini kan dalam LKPD kalian ada start, berarti dari kata mulai. Berarti dimulai dari apa? Cari di sini yang pertama kali ditulis itu apa ya. Kemudian disusun sampai dengan finish, berarti terakhir. Yang terakhir sendiri itu apa? Unsur apa ya? Paham? Nah, boleh dikerjakan, digunting kerjasama dengan temannya. Vicky kamu dengarkan ya, Vicky. Caca, di sini Bulfi akan bacakan surat. Nanti isi suratnya, poin-poinnya saja ditulis. Suratnya itu tentang apa ya? Orang-orang dulu nggak apa-apa. Nanti ada tempat tanggalnya ditulis. Hah? Ada toh. Ada tempat tanggal, terus ada kepada siapa itu ada, nanti ditulis langsung ya. Didengarkan ya, yang sana ya. Suaranya Bulwi keras, tapi nek kalian do berisik rak dulu ya. 20 Agustus 2024. Ya, kepada Ibu Nuri. Nah, sudah. Halo Ibu Nuri. Kemudian, apa kabar? Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Saya Ari, salah satu murid Ibu di TK dahulu. Kalian garis besar saja nggak apa-apa, jangan plek-plek nggak apa-apa. Saat ini saya sudah berada di kelas 6 SD dan sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMP. Rasanya baru kemarin saya bermain dan belajar di TK, tapi waktu ternyata berlalu begitu cepat.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas pengajaran, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya selama di TK. Ibu adalah guru pertama yang mengajarkan saya banyak hal, mulai dari membaca, menulis, dan menghitung, hingga cara berbagi dengan teman-teman. Kenangan di TK adalah salah satu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya berharap suatu hari nanti bisa mengunjungi TK dan bertemu kembali dengan Ibu. Saya juga ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya di SD dan bagaimana saya terus belajar dan berkembang. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat bersyukur pernah menjadi murid Ibu. Doakan saya agar bisa terus berprestasi dan menjadi anak yang baik. Salam hangat dari saya, Ari. Ya. Dari yang sudah Bu Ulfi bacakan tadi, coba ditulis ulang pada LKPD yang sudah disiapkan. Paham? Baik. Presentasi ya. Melakukan diskusi kelompok. Sekarang maju ke depan untuk melakukan presentasi. Coba dari kelompok. Ya, satu dulu, nanti gantian ya. Satu dulu, nanti habis itu kelompok dua. Ini dua, Bu. Yo, yang lain diingatkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari amati surat bupati di bawah ini. Tahu ketukan seluruh bupati. Langsung saja yang Semarang 8 Mei 2023. Tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, kemudian yang ini tujuan surat. Suratnya mana? Tujuan surat Ananda Putri, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 17 Jakarta. Salam membuka. Halo Putri, aku meminta maaf atas kesalahanku. Padahal kemarin aku tahu kesalahan ini sudah tidak bisa toleransi lagi, tapi aku tidak ingin persahabatan kita berakhir sama sini. Isi surat, maaf ya, aku kemarin tidak nurut atas semua saran yang kamu berikan perihal masalahku dengan dasar aku menyadarinya jika aku keterlaluan padamu. Salam hangat, salam penutup. Rosi, identitas pengirim surat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 2. Di sini Bu Ulfi pastikan ya. Enggak dulu saya. Ya, boleh langsung saja nggak apa-apa. Boleh langsung maju. Yuk, tanya sama siapa? Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Majid Atala dan di samping saya ada saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD visual. Di sini ada nama anggotanya, ada Abel, Alfa, Abid, Maira, Anya. Nama kelompok adalah visual. Jadi soalnya Semarang 8 Mei 2023, tanggal pembuka surat. Kamu di Anande. Ya.
Ananda Putri, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 17, Yogyakarta. Tempat penulisan surat. Halo Putri, salam pembuka. Aku mau meminta maaf atas kesalahanku pada kemarin. Aku tahu kesalahan ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita berakhir sampai sini. Maaf, aku kemarin tidak nurut atas semua saran yang kamu berikan perihal masalahku dengan pacar. Aku menyadari jika aku keterlaluan padamu. Aku tahu bagaimana perasaan kamu kepadaku kemarin hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi teman terbaikku sedariku dulu. Semoga kamu bisa suratnya. Salam hangat, salam penutup. Roshi identitas pengirim surat. Terima kasih. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Terlebih dahulu LKPD visual dan juga kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya visual ya. Di sini hampir sama semua ya. Semarang 8 Mei 2023 itu sebagai tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kelompok 1 kelompok 2 di sini Semarang 8 Mei itu hanya tanggal penulisan surat. Padahal ada kata Semarang. Semarang itu berarti tempat ya. Kurang tepat ya. Kemudian Ananda Putri. Nah, di sini sebagai tujuan surat yang benar ya kelompok 2. Kalian menuliskannya sebagai tempat penulisan surat. Ini kurang tepat. Kemudian halo Putri itu sebagai salam pembuka, sudah benar semua. Kemudian isinya juga sudah sama, sudah sesuai. Kemudian salam hangat itu sebagai salam penutup juga sudah sesuai. Dan terakhir ada nama terangnya Rosi itu sebagai apa? Identitas pengirim surat. Oke, lebih bagus. Sudah bagus ya. Kemudian maju untuk gaya belajar kinestetik atau kelompok kinestetik. Langsung 2 nggak apa-apa, 2 kelompok sekaligus. Dua perwakilannya, jangan semua. Coba dari kelompok 5 dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Madani dari samping saya. Dan perkenalkan, nama saya Kalista Zahra Aisyah Putri. Kami adalah perwakilan dari kelompok 5. Di sini ada tugas LKPD kinestetik. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, kedua tujuan surat, ketiga salam pembuka, keempat isi surat, kelima salam penutup, dan yang terakhir identitas pengirim. Sekarang coba yang kelompok 6, coba disampaikan. Perkenalkan, nama saya Bang Kurniawan. Nama saya Yusuf Putra. Kami dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Guntinglah unsur-unsur surat pribadi yang telah diberikan dengan guru. 1. Ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga adalah tujuan surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Yang terakhir, identitas pengirim. Baik, dari kelompok 5 dan 6 ini sudah sesuai belum urutan unsur-unsur surat pribadinya? Sudah ya. Yang pertama tadi dimulai dari apa? Yang dituliskan ada tempat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua ada apa?
surat. Tujuan surat, oke. Yang ketiga, Salam pembuka. salam pembuka. Setelah itu, Isi surat. isi surat. Kemudian yang kelima, salam menutup, dan terakhir ada identitas pengirim. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5 dan 6. Bagus. Kemudian selanjutnya untuk kelompok audio sudah selesai. Baik, untuk diskusi atau presentasi selanjutnya ini dari kelompok audio. Yang pertama dari kelompok 3 ya. Coba disampaikan. Tadi suratnya isinya tentang apa yang sudah dibacakan Bu Lufi tadi? Coba dibaca. Tentang Bunuri. Ya, coba dibaca. Yang kamu tulis itu apa? Semarang 20 Agustus 2024. Kepada Ibu Nuri. Halo Ibu Nuri, apa kabar? Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Saya Ari, salah satu murid Ibu di TK dahulu. Saat ini saya sudah berada di kelas 6 SD dan sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMP. Rasanya baru kemarin saya bermain dan belajar di TK, tapi waktu ternyata berlalu begitu cepat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas semua pengajaran adalah guru pertama yang mengajarkan saya banyak hal, mulai dari membaca, menulis, menghitung, hingga cara berbagi dengan teman-teman. Kenangan di TK adalah salah satu yang paling berharga dalam hidup saya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya sangat bersyukur pernah menjadi murid Ibu. Doakan saya agar bisa terus berprestasi dan menjadi anak yang baik. Baik, oke. Berarti tadi suratnya untuk siapa, Gus? Bagus. Bu Nuri. Kenapa dia kok nulis surat buat Bu Nuri? Kenapa? Kangen. Oh, kangen sama Bu Nuri ya. Pernah nggak kamu kirim surat untuk gurumu di TK dulu? Enggak. Nanti setelah ini boleh ya. Siapa guru TK-mu namanya? Masih ingat nggak? Waduh. Buati. Loh, kamu siapa? Nisa, Bu siapa Nis? Guru TK-mu Nis? Wiin. Kamu deh. Waduh. Padahal guru TK itu sebenarnya yang paling berjasa. Iya tuh Bu. Dari kamu belum bisa baca, kamu yang ngajari guru TK loh. Kamu nggak bisa buka botol minum, Bu. Nggak bisa buka botol, Bu. Biasanya gitu loh. Tapi kalau SD kamu pernah. Masa minta tolong Pak Wahwan bukain botol saya. Ya mungkin botolnya memang susah sekali ya. Ya. Sekarang kalau Pak silakan dibacakan LKPD-nya. Semarang 20 Agustus 2024. Kepada Bu Nuri. Halo Ibu Nuri, apa kabar? Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Saya Ari, salah satu murid Ibu di TK dahulu. Saat ini saya sudah berada di kelas 6 SD dan sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMP. Hanya baru kemarin saya bermain dan belajar di TK. Tapi waktu ternyata berlalu begitu cepat. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya sangat bersyukur pernah menjadi murid Ibu. Doakan saya agar bisa terus berprestasi dan menjadi anak yang baik. Baik, dari kelompok 3 dan 4 sudah cukup baik dengan salinan surat yang ditulis ya. Tadi suratnya untuk siapa? Bu Nuri. Jadi ceritanya itu Ari itu sudah kelas 6 SD dan rindu dengan guru TK-nya yang bernama Bu Nuri ya. Dia juga meminta doa Bu Nuri agar tetap berprestasi. Jangan lupakan jasa guru-guru kalian ya. Sekecil apapun guru itu
itu yang membuat hidup kalian lebih apa? Hah? Lebih baik lagi karena ada ilmu-ilmu walaupun tidak secara tertulis tapi bisa jadi lewat lisannya, lewat nasihatnya. Boleh duduk. Terima kasih kelompok audio, tepuk tangannya. Ada sebuah kuis interaktif nanti kita kerjakan, kalian kerjakan bersama-sama. Coba lihat ke depan. Ada sebuah games atau kuis ya, coba dikerjakan bersama. Yang pertama ya, bahasa tidak resmi. Nah, di sini berarti kalian disuruh memilih antara surat resmi dan tidak resmi. Kira-kira kalau surat resmi dan surat pribadi maksudnya ya. Di sini kalau bahasa tidak resmi itu berarti apa? Surat yang apa? Surat pribadi. Kita cek ya. Oke, benar ya. Oke, kemudian nomor 2. Kepentingan resmi atau formal antar instansi. Kira-kira surat apa? Surat resmi. Coba kita cek. Oke, surat resmi ya. Untuk selanjutnya. Nah, di sini masih ada 3, 4, 5, 6. Coba dari kelompok 2. Mau pilih kotak nomor berapa? Kelompok 2. Nomor 4. Coba kita buka ya. Nah, di sini bersifat pribadi. Kira-kira apa? Surat apa di sini? Surat apa, Bit? Surat pribadi, Bit. Coba kita cek, Bit. Oke. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 mau pilih kotak berapa? Vicky, kotak berapa, Vick? 6, Vick. Coba. Beruntung gak kamu ya? Wah, ternyata kamu tidak beruntung. Ya. Coba. Kita ganti ke kelompok 6. Masih ada 2 kotak ya. 5. Oke, 5. Coba kita buka. Menggunakan kata sapaan aku. Nah, kira-kira surat apa? Resmi atau pribadi yang menggunakan kata sapaan pribadi ya. Oke. Yo. Don't bullying ya, jangan membuli yo. Kemudian kelas question ada pertanyaan kotak terakhir. Coba kelompok mana yang mau menjawab? Oh, yang belum kelompoknya bagus. Kelompok berapa? 3 ya. Coba sesuai dengan angkanya juga 3. Ada kop surat. Nah, kira-kira apa? Oke, surat resmi. Oke, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ya. Mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi pengertian surat pribadi itu apa? Ya, untuk kepentingan pribadi. Kemudian unsur-unsurnya yang pertama tadi jadi surat pribadi itu tidak ada kop suratnya ya. Kemudian kalau perbedaan surat resmi dan pribadi itu apa? Bersifat pribadi. Ya, bersifat pribadi. Contohnya mau menanyakan liburannya kapan. Tapi kalau surat resmi biasanya contohnya itu undangan untuk rapat sekolah. Surat resmi juga ada kopnya. Kalau yang tidak resmi atau pribadi tidak ada kata sehari-hari. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta, tapi kalau dalam surat resmi tidak diperkenankan ya. Kemudian yang paling penting dalam surat resmi itu ada tanda tangan juga stempel. Nah, ya kalau surat pribadi hanya nama gelar dan tanda tangan pribadi. Oke, Bel, Abel, Bel. Kemudian yang terakhir ada nomor lampiran dan juga perihal di surat resmi ya. Kalau surat pribadi tidak ada nomor surat lampiran.
coba refleksi. Pembelajaran pada hari ini apa? Semoga kalian lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam belajar ya. Ya, semoga. Baik, setelah itu kita akan melakukan evaluasi ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya secara mandiri. Nanti bisa dikerjakan secara mandiri, dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Lima ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan kalian bisa terus menjadi anak yang lebih baik ya. Jangan lupa belajar. Hari Rabu nanti ada tes sumatif akhir bab, yaitu materinya tentang unsur-unsur cerita, ada cara mengisi formulir, kemudian surat resmi dan surat tidak resmi ya. Untuk besok hari Rabu juga anak-anak akan belajar tentang cara mengisi atau mengirim surat. Surat itu apa? Surat elektronik. Tahu nggak surat elektronik? Biasanya disebut apa? Email namanya ya. Ya, email. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan.